Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Alisson blunder lawan Manchester City. Kata Klopp, mungkin kakinya kedinginan. Alisson Becker membuat dua kesalahan ketika Liverpool dibekap Manchester City. Jurgen Klopp mengira Alisson tampil buruk karena kaki-kakinya kedinginan. Liverpool dipermalukan City usai takluk dan skor 1-4 dalam pertandingan di Anfield Senin dini hari tadi. Alisson bersalah atas terciptanya gol kedua dan ketiga The Citizen yang diciptakan Ilkay Gundogan di menit ke-73 dan Raheem Sterling 3 menit kemudian. Selain itu, Klopp turut menyorot ini pertahanan pasukannya. Klopp merasa back-back The Reds seharusnya berdiri di posisi yang lebih baik untuk membantu Alisson menangkal gol kedua Gundogan. Anda tidak bisa menyembunyikan kesalahan-kesalahan itu, ucap Klopp pada Sky Sport. Itu adalah dua kejadian di mana kami tidak memberi dia banyak opsi, terutama di sekitar kesalahan yang pertama. Saya pikir kesalahan yang kedua, ya, dia cuma tidak mengenai sasaran. Saya tidak tahu, bukan penjelasan yang nyata. Untuk itu, tapi mungkin kaki dia dingin, atau semacamnya. Terdengar lucu sih, tapi bisa saja. Tapi masih ada kesempatan untuk menendang bola ke arah bangku penonton. Tapi toh, Ali sudah berkali-kali menyelamatkan kami, tidak diragukan. Dan malam ini, dia membuat dua kesalahan. Dan ya begitulah, kata Klopp. Berita selanjutnya itu, sumbang gol dan assist Guardiola beri pujian pada Phil Foden. Manajer Manchester City itu Pep Guardiola secara khusus memberikan pujian bagi penampilan Phil Foden di laga kontra Liverpool tadi malam. Pada laga itu, Foden tampil penuh selama 90 menit dan menjalankan peran berbeda sebagai false nine. Adapun keputusan Guardiola menempatkan Foden sebagai ujung tombak tim di laga itu akhirnya berbuah manis. Pemain berusia 21 tahun yang biasanya bermain sebagai winger berhasil menyumbangkan 1 gol dan 1 assist bagi timnya. Mengomentari penampilan apik Foden di laga itu, Guardiola lantas memberikan pujian setinggi langit. Kami tak bisa melupakan bahwa dia masih berusia 21 tahun, dan saya cukup yakin dia akan terus berkembang. Saya tahu dia merupakan sosok pemain yang memiliki ketenangan dan selalu ingin belajar. Dia suka bermain sepak bola, tetapi masih harus memahami permainan untuk bisa tampil lebih baik lagi. Para penggemar City kini memiliki seorang pemain yang datang dari akademi dan sangat mencintai klub, serta tumbuh untuk mendukung tim ini. Berita selanjutnya itu, ini satu-satunya syarat Juventus mau perpanjang kontrak Cristiano Ronaldo. Setelah bursa transfer musim dingin tutup, Juventus mengalihkan perhatian mereka ke urusan internal, terutama kontrak Cristiano Ronaldo. Ada wacana petinggi Bianconeri menolak untuk berpisah dengan mega bintang mereka itu ketika kontraknya berakhir pada Juni 2022 mendatang. Sekalipun dia akan masuk ke usia 37 tahun. Sepanjang musim ini, superstar Portugal itu masih menampilkan hal-hal besar dengan hampir mencatatkan rata-rata 1 gol per pertandingan di seluruh kompetisi. Sejumlah pemain Juventus kontraknya akan segera berakhir, tetapi Direktur Fabio Paratici mengaku akan lebih fokus mengurusi masa depan CR7 di Allianz Stadium. Juve berharap bisa memperpanjang masa tinggal Ronaldo melewati musim keempatnya di klub. Tapi, satu-satunya kendala adalah gaji mewah sang pemain. Dalam kondisi krisis ekonomi saat ini akibat pandemi virus corona, hampir mustahil bagi si tua memberikan tawaran gaji 31 juta euro bagi Ronaldo, yang merupakan gajinya saat ini. Beberapa laporan Italia menilai hubungan petinggi klub dan Ronaldo cukup harmonis. Demikian juga dengan kubu CR7 termasuk agen Jorge Mendes. Namun, masih perlu dilihat lebih lanjut. Apakah Ronaldo akan menerima tawaran potongan gaji ini? Berita selanjutnya itu, demi tangkal Manchester United, Villa siap menaikkan gaji Grealish. Aston Villa dikabarkan siap berikan kontrak baru dengan gaji yang jauh lebih tinggi bagi Jack Grealish, demi mencegah sang bintang pindah ke Manchester United. Akan tapi, transfer pemain timnas Inggris itu ke Old Trafford tak kunjung terlaksana. Pasalnya, Villa masih enggan melepas sang bintang. Bahkan digoda 100 juta pounds pun mereka tak akan bergeming. Namun demikian, setan merah disebut tetap ngotot bisa mendatangkan Grealish. Aston Villa pun tampaknya menyadari sikap pantang menyerah Manchester United.
Maka dari itu, mereka tengah mempersiapkan rencana untuk menangkal godaan MU pada Jack Grealish. Villa disebut akan berusaha untuk memberikan kontrak baru pada Grealish. Gajinya pun akan dinaikkan secara signifikan. Kabar tersebut dilansir oleh 90 Min. Laporan itu menyebutkan Grealish akan diberi gaji sekitar 200.000 pounds per pekan. Gaji Grealish sendiri sekarang terbilang besar. Ia dibayar 120.000 pounds per pekan oleh Villa. Berita selanjutnya itu bukan Haaland atau Mbappe. Real Madrid tertarik datangkan penyerang Wolverhampton ini. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong penyerang muda milik Wolverhampton, yaitu Rafa Mir. Pemain berusia 23 tahun itu merupakan mantan pemain didikan Akademi Valencia dan Barcelona. Ia mentas ke tim senior Rosce pada tahun 2015. Namun selama di Valencia, ia tak mendapat banyak kans bermain. Pada akhirnya, Mir dilepas ke Wolverhampton pada tahun 2018. Namun di klub Premier League itu ia tak mendapat banyak kans bermain. Pasalnya, ia lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Sekarang ini ia sedang dipinjamkan ke klub WSK. Rafa Mir dipinjamkan sejak musim lalu. Di musim perdananya bersama WSK, ia tampil cukup bagus. Dari 18 laga di Segunda Division, ia mengemas 9 gol. Ia pun berhasil membantu WSK promosi ke divisi La Liga. Kini ada kabar bahwa penampilan Rafa Mir itu menarik minat dari Real Madrid. Los Blancos pun disebut tengah pertimbangan untuk merekrutnya pada musim panas 2021 nanti. Kabar tersebut diklaim oleh Defensa Central. Laporan itu menyebutkan bahwa Madrid memilihnya karena ia pemain yang terjangkau secara finansial, namun masih tetap berkualitas. Berita selanjutnya itu, Harry Kane menjadi rekor gol sepanjang masa Tottenham. Gol ke gawang West Bromwich Albion bahwa Harry Kane menyamai rekor gol terbanyak kedua Tottenham Hotspur. Kini, ia menjadi catatan Jimmy Greaves di puncak. Dengan tambah 1 gol itu, Harry Kane kini membuat 208 gol sepanjang karirnya bersama Tottenham. Angka itu ditorehkan dari total 317 penampilan. Kane kini telah menyamai catatan milik Bobby Smith dan berbagi tempat di posisi 2 top skor sepanjang masa Tottenham. Uniknya, Kane dan Smith sama-sama mengukir 208 gol dari 317 pertandingan. Kini, tinggal satu catatan lagi yang bisa dipecahkan oleh Harry Kane. Penyerang timnas Inggris itu menjadi rekor milik Jimmy Greaves, top skor sepanjang masa Lily White dengan torehan 266 gol dari 379 laga. Dengan usia baru 27 tahun saat memungkinkan buat Kane memecahkan rekor itu. Dengan catatan, ia tak meninggalkan Tottenham dalam waktu dekat. Harry Kane adalah pemain spesial dalam sejarah klub ini. Dia akan menaklukkan setiap rekor yang memungkinkan untuk dipecahkan, ujar Mourinho. Berita selanjutnya itu, Milan vs Crotone, Ibrahimovic lewati 500 gol. Zlatan Ibrahimovic menyumbang sepasang gol saat AC Milan mengandaskan Crotone 4-0. Sebuah torehan istimewa turut dicatatkan bomber veteran Swedia itu. Itu adalah gol Ibrahimovic ke-500 sepanjang karirnya di level klub. Itu artinya, aku sudah mencetak sejumlah gol di dalam karirku. Hal yang terpenting adalah melanjutkannya dan membantu tim. Targetku adalah mencetak banyak gol dan menciptakan peluang. Dengan demikian, Ibra telah memas 82 gol selama 2 periode membela Milan. Jumlah gol terbanyak Ibra diciptakan saat masih membela Paris Saint-Germain, yaitu 156 gol. Lalu 66 gol dicetak saat membela Inter Milan, diikuti LA Galaxy 53 gol, Ajax Amsterdam 48 gol, MU 29 gol, Juventus 26 gol, Barcelona 22 gol, dan Malmo 18 gol. Ibra juga tercatat sebagai hanya satu dari 2 pemain bersama Cristiano Ronaldo yang mencetak paling banyak brace di 5 kejuaraan top Eropa di musim ini, dengan total 6 brace. Melihat bagaimana Ibra berlatih, kami tidak terkejut, karena dia adalah seorang juara. Sulit mempertahankan bentuknya saat ini, karena ketika dia dalam kondisi bugar dan menjadi starter, dia hampir selalu mencetak 2 gol. Tapi, seperti inilah dia. Berita selanjutnya itu, Real Madrid krisis, 2 pilar cedera, pemain utama tinggal 12. Real Madrid kembali menerima nasib sial usai 2 pilar utamanya yakni Eder Militao dan Alvaro Odriozola terindikasi cedera. Melansir dari media Spanyol itu Cope pada Sabtu kemarin, Militao mengalami cedera otot aduktor sementara Odriozola bermasalah di bagian hamstring. Kedua pilar Los Blancos ini telah melakukan tes dan kini tinggal menunggu kabar mengenai kepastian absennya. Apabila Militao dan Odriozola dipastikan harus menepi, maka Real Madrid saat ini hanya menyisakan 12 pemain utama dalam skuad mereka. Pasalnya, sebelum ini beberapa pemain utama Los Blancos juga telah masuki ruang medis dan harus absen. Pemain-pemain itu adalah Lucas Vazquez, Isco, Fede Valverde,
Dani Carvajal, dan Rodrigo. Sementara Sergio Ramos dan Eden Hazard harus absen lebih lama. Faktor lain yang membuat skuad utama Madrid tinggal 12 pemain juga dikarenakan Toni Kroos yang tengah skorsing. Artinya pada laga melawan Getafe Rabu dini hari mendatang, kemungkinan besar Madrid hanya memiliki 10 pemain utama yang bisa tampil di posisi non-kiper. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.